Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf karena janji kita yang di jam 4:20 terpaksa tidak bisa saya penuhi dan ditunda di jam selarut ini. Oke, kita akan mulai dengan screening hemostasis. Jadi, hemostasis itu adalah mekanisme tubuh dalam mencegah dan menghentikan berdarah. Prosesnya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu oleh pembuluh darah melalui prosesnya yang vasokonstriksi trombosit yang membentuk sumbat trombosit. Kemudian ada faktor pembekuan yang membentuk sumbat lipid. Nah, selain itu juga ada faktor ekstravaskuler terdiri dari jaringan ikat yang letaknya di sekitar pembuluh darah dan juga otot yang turut berperan di dalam proses hemostasis. Karena itu, kelainan hemostasis dapat terjadi bila ada kelainan pada pembuluh darah, trombosit, sistem pembekuan, dan pada kelainan ekstravaskuler. Nah, pemeriksaan penyaringnya ada beberapa macam, meliputi yang terkait dengan pembekuan darah itu seperti prothrombin, kemudian APTT, partial thromboplastin time, dan juga thrombin time, serta yang terakhir adalah pengukuran kadar fibrinogen. Selain itu, kita juga bisa melihat dari faktor jumlah trombosit. Bisa lewat pemeriksaan darah rutin atau bisa lewat penghapusan darah. Dan juga untuk faktor ekstravaskuler bisa kita ketahui dengan melakukan uji massa berdarah. Ini adalah skema hemostasisnya. Jalur pembekuannya bisa melalui jalur intrinsik yang didahului oleh aktivasi faktor 12 dan juga jalur ekstrinsik. Ekstrinsik ini didahului oleh aktivasi dari faktor 7. Nah, untuk jalur intrinsik ini dimulai dengan adanya reaksi faktor kontak yang melibatkan faktor 12 dan prekalikerin. Ini akan mengaktifkan faktor 11. Nah, jika tidak didapatkan perdarahan pada defisiensi faktor 12, maka faktor tersebut secara fisiologis tidak diperlukan pada proses in vitronya. Nah, faktor 11 ini berperan pada aktivasi faktor 9 yang diperlukan pada 4 terjadinya luka. Nah, faktor 10A bersama dengan faktor 5, fosfolipid dan kalsium akan merubah prothrombin menjadi trombin. Trombin ini nantinya akan menghidrolisis fibrinogen yang melepaskan fibrinopeptide A, B, dan fibrin monomer. Memang proses di hemostasis itu kalau kita lihat itu seperti kalau digambarkan seperti waterfall ya. Jadi seperti air terjun gitu kan. Satu sama lain akan saling berkaitan dan akan semuanya
tidak akan terputus. Satu faktor akan mempengaruhi faktor lain dan sebagainya. Nah, faktor 13 ini akan diaktifkan oleh trombin menjadi 13A. 13A ini nanti yang akan menstabilkan fibrin polimer. Nah, terakhirnya adalah adanya degradasi dari cross-link fibrin yang menghasilkan kompleks lipid yang kemudian menjadi molekul kecil yang kita kenal sebagai D-dimer. D-dimer ini pada saat kita pandemi COVID sangat-sangat populer sekali karena dia yang menjadi barometer adanya kerusakan ataupun kelainan pada proses koagulasi atau hemostasis dari si pasien yang menderita COVID. Pada COVID ini akan bisa berakibat kelainan di dalam faktor koagulasinya, sehingga otomatis urusan pembekuan darahnya dan sebagainya itu mengalami nah, ini bisa dideteksi dengan kita pemeriksaan D-dimer. Nah, ini adalah jalur ekstrinsiknya, dimulai dengan aktivasi dari 7 menjadi 7A, yang nanti akan mengaktifkan faktor 9 dan faktor 10. Faktor 10A yang telah diaktifasi akan merubah trombin menjadi trombin, yang ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin dan faktor 13 menjadi 13A. Inilah kenapa pada pada alur dari hemostasis kita tadi waterfall satu sama lain itu saling runtut, langsung saling berpengaruh. Itu sedemikian rupa sehingga kita akan melihatnya itu sebagai sebuah air terjun yang tidak ada habis-habisnya. Pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan perdarahan yang mungkin terjadi pada sebelum kita melakukan perdarahan. Ini adalah pemeriksaan penyaringnya, yaitu ada massa perdarahan, ada jumlah trombosit, ada uji pembekuan yang terdiri dari PT, APTT, TT, dan fibrinogen. Kita akan bahas satu persatu. Massa perdarahan itu apa sih? Adalah sebuah pemeriksaan penyaring untuk mengetahui kelainan pada jumlah dan fungsi trombosit serta menilai keadaan jaringan yang terletak di ekstravaskuler. Yang kedua adalah jumlah trombosit. Trombosit ini adalah sel pembekuan darah yang dihasilkan oleh megakariosit di sumsum tulang. Jumlahnya kisaran 150.000 sampai dengan 400.000. Uji pembekuan ini yang pertama adalah prothrombin time, merupakan satu uji pembekuan yang menilai keadaan jalur ekstrinsik. Sementara kalau APTT yang dinilai adalah jalur intrinsik. Tadi sudah diketahui ya. Pada proses pembekuan darah itu ada 2 jalur, yaitu jalur intrinsik, jalur ekstrinsik. Ada satu lagi ada jalur bersama. Artinya di dua jalur itu terjadi penggabungan jalur. Nah, adalah uji pembekuan yang menilai lamanya perubahan fibrin menjadi fibrin. Secara tidak langsung uji itu untuk menilai kadar
fibrinogen di dalam darah. Fibrinogen itu dapat menurun. Fibrinogen itu fungsinya apa sih? Nah, itu berarti kita mesti tahu alur partisipasinya dari sejak terjadinya luka sampai dengan munculnya ini penutup lukanya atau skarnya. Jika penutupan luka itu tidak sempurna, maka akan terjadi skar atau keloid. Biasanya kita sebut keloid. Harusnya ketika proses hemostasis itu berjalan dengan sempurna, semua proses ini harusnya lancar dan tidak menimbulkan keloid. Proses keloid ini terjadi karena pada saat degradasi dari fibrinogen itu pada jalur yang terakhir ini ternyata dia tidak sempurna sehingga dia tidak bentuk lukanya tidak rata. Nah, kadang fibrinogen ini dapat menurun biasanya selalu ya ketika dia mengalami sebuah produk itu mengalami baik itu peningkatan atau penurunan, maka yang harus kita lakukan adalah pertama produksinya, yang kedua adalah pemakaiannya, kemudian yang ketiga adalah proses di dalamnya itu sendiri. Ya, jadi fibrinogen bisa menurun yang pertama karena akibat gangguan produksinya, karena dari organ tersebut itu ternyata mengalami gangguan. Biasanya pada gangguan hepar ya atau hati itu biasanya yang sifatnya berat, sudah sirosis. Kemudian yang kedua adalah aktivasi pembekuan darah di dalam sirkulasi atau adanya PIC serta adanya proses fibrinolisisnya yang meningkat. Jadi dia memang dia terpakainya banyak sekali sehingga fibrinogennya otomatis turun. Nah, biasanya ini pada kanker prostat bisa kasus ini terjadi. Kanker prostat biasanya dialami oleh pria dengan usia biasanya sudah mulai yang di atas 50. Apa saja sih penyakit kelainan pembekuan darah? Ini biasanya terjadi pada kasus hemofilia. Hemofilia ini karena adanya kekurangan pembekuan 8 ataupun bisa 9. Nah, pada kasus ini biasanya proton time-nya itu normal, APTT-nya akan memanjang. Kemudian kita juga perlu memeriksa faktor 8 dan 9 untuk memastikan diagnosis. Karena apa? Karena kuncinya pada hemofili itu adalah di faktor 8 dan 9. Pemeriksaan masa pembekuan tidak dianjurkan karena pemeriksaan itu sensitivitasnya rendah. Nah, penderita dengan kelainan hemostasis itu biasanya bisa menunjukkan masa pembekuannya itu ternyata masih posisi normal. Karena itu
pemeriksaan itu tidak terlalu dianjurkan karena tadi sensitivitasnya masih terlalu rendah. Setiap kali kita mau memeriksa sesuatu, jangan pernah lupa urusan sensitivitas dan juga spesifisitasnya. Mau pemeriksaan apapun, kita harus memperhitungkan dua hal tersebut. Laboratorium pemeriksaan massa perdarahan bisa menggunakan metode IVI. Jumlah trombosit bisa menggunakan alat autoanalyzer, bisa kemudian dengan sistemnya bisa juga sistemnya bisa yang optik yang tercanggih itu, kemudian juga untuk uji pembekuan bisa dikerjakan secara otomatis. Ada alat untuk koagulasi yang dia sudah bisa dioperasionalkannya secara otomatis. Untuk gambaran yang ada biar semua lebih mudah lagi, kita akan lihat video berikutnya. Ini adalah komponen-komponen di komponen darah, ya. Posisi jadi dari
ini berlangsung degradasi ya. Tidak terus punya pertanyaan, silakan. Untuk absensinya silakan nanti dikirim. Iya Ibu, untuk absensinya nanti diabsen oleh Komting Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan. Saya